Luis Saha ingin melihat Dani Olmo bermain di Manchester United. Saha percaya kalau Olmo sangat cocok bermain untuk mantan klubnya Setan Merah. Olmo saat ini bermain untuk RB Leipzig. Gelandang berusia 26 tahun tersebut mencatatkan 8 gol dan 5 assist dari 25 penampilan pada musim lalu. Saha menginginkan Manchester United untuk ikut mengejar Olmo. Ia yakin Olmo akan jadi rekrutan bagus untuk Setan Merah. Saya ingin melihat Dani Olmo di Manchester United. Ia memiliki begitu banyak energi dan sangat sibuk. Ya, ia sangat kreatif tetapi juga pemberani, kata Saha kepada Paddy Power. Declan Rice diyakini bisa bermain di level top, sama seperti Rodri yang kini bermain sangat baik untuk Manchester City. Memang butuh waktu, tapi Rice punya potensi untuk menjadi pemain terbaik di dunia untuk posisinya. Rodri kini disebut-sebut sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia, pemain nomor 1 untuk posisinya. Yang menariknya, Rice juga bermain di posisi yang sama, yaitu sebagai gelandang bertahan. Kemiripan Rice dengan Rodri ini juga dibahas oleh David Moyes. Sebagai pelatih yang pernah melihat langsung kualitas Rice, dia melihat potensi besar. Saya kira Declan Rice harus bekerja keras untuk mencapai level Rodri. Saat ini Rodri luar biasa, kata Moyes. Rice punya kemampuan untuk mencapai level tersebut, jangan lupa bahwa dia masih muda. Kebiasaan gonta-ganti pelatih Chelsea sepertinya jadi isu yang tidak bisa disepelekan. Pihak klub sering membuat keputusan aneh terkait pelatih, termasuk keputusan memecat Mauricio Pochettino beberapa bulan lalu dan digantikan oleh Enzo Maresca. Ancelotti pun buka suara terkait hal tersebut. Ia mengatakan, pengalaman bukan hal terpenting di pekerjaan kami. Memang itu jadi bagian, tapi tetap saja yang lebih penting adalah pengetahuan, kata Ancelotti. Dan fakta bahwa dia punya pengalaman bersama Pep Guardiola dan Leicester City. Saya kira dia punya pengalaman untuk bekerja dengan baik di Chelsea. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti buka-bukaan soal masa depannya setelah dikaitkan dengan beberapa tim nasional. Pada pertengahan musim lalu, Ancelotti dikaitkan erat dengan tim nasional Brasil. Akan tetapi, pria 65 tahun itu menolak tawaran itu dan kini menjelaskan kenapa ia tidak berencana berkarir di kancah internasional. Berbicara di podcast John Obi Mikel The Obi-Wan, pria Italia itu berkata, idenya, Real Madrid akan menjadi klub terakhir saya. Saat ini saya tidak tertarik menukangi tim nasional karena saya akan merindukan satu aspek yang paling saya sukai, yakni sehari-hari bekerja dengan para pemain dan staf. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan informasi terkait cedera yang dialami Marcus Rashford dan Antony. Ia mengindikasikan cedera kedua pemain ini tidak parah. Pada tengah pekan kemarin, Rashford mengalami cedera saat menghadapi Real Betis. Ia ditarik keluar sekitar 10 menit setelah babak kedua dimulai. Sementara tidak lama berselang, Antony juga ditarik keluar. Sang winger baru bermain sekitar 15 menit lalu ia ditarik keluar karena dugaan cedera. Ketika ditanya kondisi keduanya, begini jawaban ten Hag. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan mereka, buka ten Hag yang dikutip laman resmi MU. Ten Hag mengindikasikan bahwa cedera kedua pemain ini tidak tergolong serius. Jika hasil pemeriksaannya bagus, kedua pemain sayap ini berpotensi dimainkan di laga uji coba melawan Liverpool di akhir pekan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan informasi terkait masa depan Casemiro. Ia mengindikasikan sang gelandang akan tetap menjadi penggawa Setan Merah. Sejak akhir musim lalu, MU dikabarkan siap berpisah dengan Casemiro. Pasalnya performa pemain timnas Brasil itu menurun drastis di musim lalu sehingga ia bakal dijual ke klub lain. Baru-baru ini Erik ten Hag dikonfirmasi mengenai rumor penjualan Casemiro tersebut. Ia mengindikasikan bahwa sang gelandang akan tetap bersama Setan Merah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, ten Hag menyebut bahwa ia tidak punya niatan untuk menjual Casemiro di musim panas ini. Ia menyebut bahwa pemain seperti Casemiro masih dibutuhkan timnya, jadi ia ingin sang gelandang tetap bersama Setan Merah. Carlo Ancelotti mengungkap pemenang Ballon d'Or pilihannya, setelah trio Real Madrid, Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Dani Carvajal, difavoritkan. Berbicara di podcast Obi-Wan, Ancelotti mengungkap pilihannya,
Opini saya soal siapa yang akan memenangkannya. Vinicius Junior. Dia adalah pemain yang berbakat, dan tampil sangat baik musim lalu. Benar bahwa Carvajal juga bermain sangat baik karena Carvajal menjuarai La Liga, menjuarai Liga Champions dengan mencetak gol di final, dan menjuarai Piala Eropa. Jude fantastis musim lalu, juara Liga Champions dan La Liga, mengejutkan sekali dia bisa menjadi pemain terbaik Liga. Tapi menurut saya itu bukan hal terpenting. Coba tanyakan kepada para pemain, lebih memilih menang Liga Champions atau Ballon d'Or? Ya Liga Champions, lanjut Ancelotti. Chelsea dikabarkan sudah sepakat dengan Gabriel Mac, dan kini telah membuka negosiasi untuk memboyong wonderkid 16 tahun itu dari klub Gremio. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea kini sedang bernegosiasi dengan Gremio untuk mendatangkan winger 16 tahun Gabriel Mac. Mac, pemain kelahiran 2008, telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Chelsea. Hal ini kian mendorong Chelsea untuk serius menegosiasikan kesepakatan dengan klubnya, Gremio. Media Brasil Radio Bandeirantes mengabarkan bahwa Chelsea telah menyiapkan paket proposal yang bernilai hampir 17 juta pound untuk memboyong Mac, dengan rincian 5,92 juta pound di muka, plus tambahan 11 juta pound yang akan aktif tergantung performa Mac. Spekulasi lain juga menyebutkan bahwa Gremio mendapat porsi 15% dari penjualan Mac di masa depan. Trent Alexander-Arnold beberapa pekan terakhir menjadi perbincangan setelah dirumorkan akan meninggalkan Liverpool musim panas ini. Pemain internasional tersebut terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Real Madrid. Relevo bahkan melaporkan kalau Los Blancos akan mulai menyiapkan rencana perekrutannya secara gratis tahun depan, seperti yang mereka lakukan kepada Kylian Mbappe. Mantan bintang Arsenal William Gallas menanggapi rumor tersebut dan sangat mendukung jika Alexander-Arnold benar-benar bergabung dengan Madrid. Bergabung dengan Real Madrid akan bagus untuk Trent Alexander-Arnold, ini saat yang tepat untuk bergabung dengan mereka, ujar Gallas seperti yang dikutip dari Goal. Dia berusia 26 tahun dan Dani Carvajal berusia 32 tahun sekarang, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjadi bek kanan jangka panjang Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Lukaku masuk dalam daftar jual Chelsea. Sang striker tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca di skuad The Blues untuk musim depan. Lukaku sendiri ramai dikabarkan akan kembali ke Italia. Klub Serie A, Napoli dilaporkan berminat untuk merekrutnya di musim panas ini. Il Mattino melaporkan bahwa Lukaku kemungkinan besar gagal pindah ke Napoli. Sebaliknya, ia akan melanjutkan karirnya di Inggris pada musim depan. Menurut laporan tersebut, Napoli saat ini ditikung Aston Villa untuk transfer Lukaku di musim panas ini. Villa dikabarkan lagi mencari striker baru di musim panas ini, mereka merasa Lukaku bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang mereka.